Pertama, ini udah pasti dari dalam hati aku ya, aku nggak bisa bohong itu. Aku nggak tahu lah, dari dalam hati yang paling dalam banget yang aku nggak bisa lihat itu kayak pengen banget gitu, nggak tahu ya. Pokoknya bermula dari aku datang ke kajian Ustadz Khalid gitu. Terus yang kedua mungkin karena aku udah pakai pakaian syar'i gitu kan, maksudnya aku udah bener-bener nutup aurat aku yang sebenarnya gitu, maksudnya bukan, kan ada kan maksudnya yang hadis yang bilang kalau jangan berpakaian seperti telanjang. Nah itu aku tuh udah bener-bener ngelakuin, aku udah nggak pakai celana, udah pakai gamis, udah pakai himar, udah kayak gitu. Nah jadi aku tuh muncul kayak aku udah nih ngejalanin kewajiban aku, coba deh aku nyobain jalanin sunahnya gitu kan. Makanya aku pakai cadar, aku nyoba. Sama aja sih sebenarnya kayak kalian misalnya udah sholat 5 waktu lengkap dan kalian pengen nyoba sholat sunahnya kayak sholat duha, sholat tahajud, kayak gitulah kurang lebih. Terus habis itu pandangan orang sekitar gimana ya? Pandangan orang sekitar pasti ada yang ramah, ada yang judes, ada yang aneh, ngeliatin dari ujung bawah sampai ujung atas, balik lagi, balik lagi, balik lagi. Aku nggak tahu yang dia cari apa. Sampai aku nengok, waduh ada duit apa di bawah. Nah jadi ya udahlah biarin aja. Karena gini teman-teman ya, aku harus tahu. 1000 kali kita ngelakuin kebaikan pun pasti ada salah satu orang yang nyari keburukan kita, ngorek-ngorek gitu, aduh apa nih buruknya nih, pasti ada gitu. Jadi itu wajar sih kalau kalian ngeliat dijudesin gitu atau diapain, ya udah biarin aja, karena ya normal aja gitu kan, orang kan beda-beda kan, kita nggak bisa ngontrol yang kayak gitu-gitu mah, jadi biarin aja. Habis itu nilai plus pakai cadar tuh apa sih? Sebenarnya tuh plusnya tuh banyak banget. Pertama, kita tuh bisa ngontrol orang yang gak kita kenal atau orang yang baru pertama kali kita ketemu. Kita bisa ngontrol dia tuh nggak bisa ngelihat apa-apa di aku gitu, ngerti nggak? Kayak kalian nih sekarang, aku kan nggak tahu kalian siapa, aku nggak tahu nih kalian benci sama aku apa enggak. Jadi kalian ya nggak bisa ngeliat aku, nggak bisa ngeliat aku gitu. Kalian nggak bisa, kalau kalau itu kan kebanyakan kan fitnahnya gini ya, ada yang cantik pasti diomongin juga ada buruknya, apalagi kadang-kadang bibirnya kayak gitu ya, pipinya kayak gitu ya, pasti ada aja di muka gitu kan. Jadi itu plus pertama, kalian tuh bisa ngontrol orang, bisa maksudnya ngeliat tuh wajah kalian doang gitu kan. Nah kalau yang kedua, kita tuh jadi ada rem gitu loh. Rem gimana maksudnya? Jadi tuh rem kayak gini, kalau misalnya kita mutusin buat pakai cadar atau pakai jilbab, buat kalian yang belum berjilbab sekarang, itu tuh jadi ada remnya. Contoh, kalian tuh mau ngelakuin sesuatu, tapi kalian tuh pasti jadi hati-hati gitu kan, jadi mikir-mikir, kalau aku ngelakuin ini salah nggak ya, nggak enak nih soalnya aku pakai jilbab nih, malu. Terus aduh aku pakai cadar nih malu, ini kira-kira aku ngelakuin ini salah nggak. Nah kayak gitu, jadi tuh kalian tuh ada remnya. Kalau mau ngelakuin satu dipikir dulu gitu kan, kira-kira orang nilainya gimana ya, aku salah nggak ya, kayak gitu, jadi lebih hati-hati. Terus habis itu, atau enggak pas lagi bercanda sama teman, bukan bukan bercanda sama teman gimana, maksudnya tuh bercanda sama teman tuh kita tetap ketawa kayak biasa, cuman remnya gimana, jadi nggak ngomong kotor, jadi nggak nyablak kayak gitu-gitu remnya, tapi tetap ketawa kayak biasa pada umumnya gitu kan. Terus habis itu ya yang ketiga, yang ngerasa aman aja gitu kan, karena pasti nih kalau aku ya jujur, aku sih ngerasain kalau kita pakai baju syar'i doang, orang tuh masih gampang buat ngegodain, tuh masih gampang ngeliatin atau enggak ngedipin atau enggak ngesiulin fit view gitu kan. Masih sering, aku pernah banget digituin gitu kan, padahal aku udah pakai himar panjang banget loh gitu. Eh, nah semenjak aku pakai cadar, alhamdulillah nggak ada, belum pernah, jangan sampai nggak ada, alhamdulillah, yang gangguin. Malah kadang-kadang jadi segen gitu, jadi nggak mau kenal aku, bukan nggak mau kenal aku sih, jadi tuh nggak ada niat buat mau ngeliatin gitu ya, apa yang mau dilihat, nah ya nggak bisa lihat apa-apa. Kayak gitu. Habis itu udah sih, paling plusnya itu sebenarnya kita aman. Terus habis itu, oh ya, sama kita tuh jadi bersih wajah, jadi nggak kena polusi, nggak kena asap-asap jalanan, asap rokok. Itu plus banget buat kalian wanita, pasti kalian ngerasain kan gimana susahnya ngerawat kulit wajah kalian, yang kalian udah jauh-jauh ke dokter mahal-mahal, habis itu keluar kena asap bajai, asap gojek, asap busway, kayak gitu. Jadi aman banget gitu ya. Sama lah kalau kalian yang pada nggak pakai cadar, atau kalian yang non muslim nonton video aku, kalian pada suka pakai masker, tujuannya apa? Sama kita kayak gitu.
Nah, abis itu apa lagi ya? Minusnya. Kalau minusnya nggak ada. NANI? Minusnya nggak ada. Allah itu nggak pernah bikin aturan apapun yang bikin kita rugi. Malah kadang-kadang kita sendiri yang buat rugi. Jadi semuanya tuh nggak ada ruginya. Ada plusnya doang. Ayo, jadi kalian mau nyoba nggak nih? Eh, Ngelakuin sesuatu hal yang plusnya banyak tapi nggak ada minusnya. Nah itu kalian harus coba. Abis itu plus minus sudah kasih tahu, perjalanan aku udah kasih tahu. Jadi aku mau ngomong sama kalian, yuk mulai dari sekarang, mulai dari detik ini buat kalian yang nonton video aku, ayo kita nyoba lagi buat pribadi yang lebih baik lagi. Buat kalian yang belum berjilbab sampai saat ini, ayo berjilbab. Kalian jangan ngomongnya nanti butuh proses, tapi prosesnya juga harus dimulai. Kalau kalian nggak mulai-mulai prosesnya, sama nih kayak kalian mau ngedownload film, ntar aja deh, ntar aja, tapi kalian nggak ngedownload ke filmnya nggak bakal masuk ke HP kalian, tuh nggak bakal masuk. Jadi prosesnya tuh harus dimulai dulu. Kalian klik dulu, klik, oke mulai, aku pakai jilbab. Mau hasilnya gimana nanti, kalau kalian takut, aduh aku takut ntar dia aku ngomongin, ih pakai jilbab masih kayak gitu, ih pakai jilbab masih kayak gini. Nggak ada hubungannya jilbab sama perilaku. Kan aku udah bilang tadi, kalau kita pakai jilbab atau kita pakai cadar itu pasti ada remnya, pasti kalian ngerasain nanti. Jadi kalian tuh nggak usah takut. Jadi itu tuh nggak ada hubungannya sama sekali. Sama aja sebenarnya kayak gini. Kalian nih sekolah nih, kalian kuliah. Pasti di sekolah atau kuliah kalian itu ada yang namanya ujian akhir semester. Nah, ujian itu hukumnya bagi semua mahasiswa, bagi semua mahasiswi itu hukumnya wajib. Kalau kalian belajar atau kalian nggak belajar, bodo amat gitu kan, hukumnya tetap wajib. Kalian kan nggak bisa misalnya ngomong sama guru kalian, pak saya belum belajar nih pak, saya belum siap buat ngelakuin ujian, terus emang ya udah nggak usah ujian nggak apa-apa, emang kayak gitu enggak kan. Mau nggak mau wajib, hukumnya tetap wajib. Jadi sama aja kalian mau ujian kayak di sekolah kayak gitu tuh sama. Jadi nggak ada hubungannya, kelakuan sama jilbab tuh nggak ada hubungannya, karena wajib hukumnya setiap perempuan itu yang udah balik pakai jilbab kayak gitu. Coba ya kalian pikir-pikir nih, eh, hal yang paling mudah buat jadi lebih baik lagi itu merubah pertama kali dari pakaian. Karena apa? Kalian itu bisa gini, pakaian cuman apa sih? Oh aku mau keluar nih, aku mau pakai ini, udah selesai. Nggak kayak puasa kalian harus nahan lapar, atau enggak tahajud mesti, aduh aku mesti bangun nih jam setengah 3 malam, aduh nggak kebangun lagi, alarmnya nggak bunyi. Sulit kan, maksudnya tuh ada cobaannya gitu. Kalau pakaian susahnya apa? Kalian cuman keluar pakai kain di kepala, pakai kain di muka, udah selesai. Jadi tuh mudah banget. Jadi kalian harus mulai dari hal yang paling mudah gitu. Ntar insya Allah nyamber deh, nyamber gitu, lama-lama makin baik lagi, makin baik lagi, makin baik lagi. Ingat loh buat kalian yang belum berjilbab, jilbab itu hukumnya wajib. Jadi jangan takut kalau kalian diomongin macam-macam tuh, jangan takut. Itu motivasi buat kalian, berarti tandanya kalian harus jadi lebih baik lagi gitu. Kalau buat kalian yang udah berpakaian syar'i, yang udah pakai himar panjang, udah pakai gamis kayak gitu, dan kalian pengen nyoba menjalankan sunnah yaitu pakai cadar, pakai nikab gitu, nggak apa-apa, dicoba aja. Karena cadar itu hukumnya sunnah, tapi jadi haram kalau kalian niatnya buat mempermainkan doang. Ingat ya, niat kalian itu kalau buat belajar nggak apa-apa. Dan kalau emang ada yang ngomongin kalian, misalnya, ih kok kamu kok kemarin aku lihat pakai cadar deh, sekarang enggak deh. Kalian kasih tahu aja, iya aku masih belajar karena ini hukumnya sunnah. Kasih tahu kayak gitu. Jadi orang nggak mikir, wah nih orang main-mainin nih pakai cadar nih kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian tahu kalian diomongin, bilang aja, iya aku emang masih belajar gitu. Aku masih belajar pakai cadar, supaya orang mikirnya kalian nggak mempermainkan. Jadi tergantung niat kalian gitu. Terus juga pasti di lingkungan kalian itu banyak kayak aku nih, aku merasakan langsung gitu, melihat dengan mata kepala sendiri, eh ya saudara-saudara kita gitu ya, yang muslim masih suka lepas pasang jilbab, misalnya pakai hari ini pakai jilbab, besok pakai nggak pakai, hari ini pakai lagi, besok nggak pakai. Dan pasti ada yang nyeletuk misalnya, ih kamu kok kemarin pakai jilbab sekarang enggak gitu kan. Oh iya aku masih belajar pakai jilbab soalnya gitu kan. Eh, ya udah gitu, kadang-kadang ada yang ngebela, ya udah sih biarin aja, dosa juga dia yang nanggung gitu kan. Namanya juga masih belajar kayak gitu. Padahal teman-teman, jilbab itu hukumnya wajib, beda sama cadar. Cadar itu hukumnya sunnah. Jadi masa nih, masa nih, masa dia yang
katanya belajar pakai jilbab masih lepas pasang, tapi kalian yang mau pakai cadar padahal hukumnya sunnah malah malu gitu. Padahal kalian gak salah, kalian tuh lagi belajar gitu. Yang penting jangan lepas pasang jilbab, karena nggak ada yang namanya belajar pakai jilbab kecuali anak kecil yang belum balik. Kalian udah balik belum yang nonton? Kalau udah, berarti kalau yang belum berjilbab, saatnya hari ini atau besok kalau kalian nonton malam, kalian coba belajar pakai jilbab gitu. Dan buat kalian yang pengen pakai cadar tapi belum dibolehin sama orang tua kalian, coba kalian ngomong sama orang tua kalian, jelasin ini bukan terkait sama terorisme, bukan terkait sama aliran sesat, bukan terkait sama hal-hal negatif lainnya. Kalian kasih tahu aja kalian kenapa tujuannya kayak gini, kalian ngerasa nggak nyaman, suka digangguin orang, suka ngerasa nggak aman kalau jalan sendiri kayak gitu. Kadang aku juga kalau misalnya ke pasar nih, sama aku di rumah, aku ke pasar, aku pakai cadar sebelum istiqomah banget gitu ya, aku pasti pakai cadar kalau pergi sendiri. Karena apa? Ngerasa nggak aman gitu. Perempuan tuh gampang banget digodain sama orang, mau anak-anak kecil, kadang-kadang tuh anak-anak yang kelas 6 SD gitu ya, itu tuh udah bisa loh gangguin anak-anak ABG yang lebih tua dari dianya gitu, dari anak kecilnya. Jadi tuh bener-bener nggak ada apa ya, nggak ada tujuan lain. Kadang-kadang kita pakai cadar tuh karena kita ngerasa nggak aman gitu. Udah cukup banyak, aku udah ngomong sendiri dari tadi di sini, udah gerah, udah aus, udah lapar. Jadi kayaknya cukup episode pertama aku udah sharing ke kalian. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa klik subscribe-nya di bawah, terus nyalain lonceng kecil-kecil imut-imutnya diklik juga, supaya kalau misalnya ada video baru dari aku, kalian dapat notif dan bisa langsung klik buat ditonton. Jangan lupa kalian juga komen aja di bawah, saranin aku mau bahas tentang apa, mau sharing tentang apa. Kalian feel free buat kalian yang mau komen di bawah. Tapi ingat ya, aku nggak nerima komen-komen buruk. Aku nggak mau kalian di bawah berantem cuman ngomongin hukum cadar sunnah atau wajib atau haram, atau ada yang tersinggung, merasa tersinggung. Aku minta maaf kalau ada yang tersinggung masalah aku ngomongin jilbab. Tugas aku cuma nyampein doang ke kalian. Kedepannya kalian terserah, tapi aku nggak mau kolom komentar aku jadi bahan ribut kalian gitu. Oke? Jadi sampai situ aja. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.